Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pernahkah kalian mendengar kisah seorang nabi yang dengan tongkatnya bisa membelah lautan? Atau kisah seorang bayi yang dihanyutkan di sungai untuk selamat dari kekejaman seorang raja? Hari ini kita akan menyelami salah satu kisah paling luar biasa dalam sejarah para nabi. Kisah Nabi Musa alaihi salam. Kisahnya disebut hingga 136 kali dalam Al-Quran. Penuh dengan keajaiban, perjuangan, dan pelajaran yang tak lekang oleh waktu. Yuk, kita mulai perjalanan menakjubkan ini. Kisah Nabi Musa dimulai di Mesir, di bawah pemerintahan Raja Firaun yang sangat zalim. Suatu malam, Firaun bermimpi melihat api dari Baitul Maqdis yang membakar habis seluruh Mesir. Para ahli nujum menafsirkan mimpi ini sebagai pertanda akan lahir seorang anak laki-laki dari Bani Israel yang kelak akan menghancurkan kekuasaannya. Diliputi ketakutan, Firaun mengeluarkan perintah keji. Bunuh setiap bayi laki-laki yang lahir dari kalangan Bani Israel. Di tengah situasi mencekam inilah, seorang ibu bernama Yukobit melahirkan seorang putra. Atas ilham dari Allah untuk menyelamatkan putranya, Yukobit meletakkan bayinya di dalam sebuah peti, lalu menghanyutkannya ke sungai Nil. Kakak Musa diperintahkan untuk mengikuti peti itu dari kejauhan. Dan disinilah keajaiban pertama terjadi. Peti itu tidak hanyut entah kemana, melainkan ditemukan oleh istri Firaun sendiri, Siti Asyah. Meski Firaun adalah raja yang kejam, ia sangat menyayangi istrinya dan mengabulkan permintaannya untuk merawat bayi itu. Namun, bayi Musa menolak disusui oleh siapapun. Siti Asyah pun mencari ibu susu ke seluruh negeri. Saat itulah, kakak Musa menawarkan ibunya sendiri, Yukabit, untuk menjadi ibu susu bagi sang bayi. Dengan kuasa Allah, bayi Musa akhirnya mau menyusu dan ibunya bisa merawatnya kembali, bahkan dengan mendapat upah dari istana. Sungguh, rencana Allah adalah sebaik-baiknya rencana. Musa kecil pun tumbuh besar di dalam istana musuh terbesar kaumnya, di bawah lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat beranjak dewasa, sebuah insiden mengubah jalan hidup Nabi Musa. Ketika melerai perkelahian, ia tidak sengaja menyebabkan kematian salah seorang prajurit Firaun. Merasa nyawanya terancam, Musa pun melarikan diri dari Mesir dalam perjalanannya tanpa tujuan. Ia sampai di negeri Madian. Di sana, ia menolong dua orang gadis yang kesulitan memberi minum ternak mereka. Sebagai ucapan terima kasih, ia diundang ke rumah mereka dan bertemu dengan ayah mereka, yang diyakini adalah Nabi Syuaib. Setelah menceritakan kisahnya, Nabi Musa ditawari untuk menikah dengan salah satu putrinya dan tinggal di Madian selama 10 tahun. Setelah bertahan-tahan di Madian, kerinduan pada kaumnya di Mesir mendorong Nabi Musa untuk kembali. Di tengah perjalanan pulang bersama istrinya, Syafura, ia melihat cahaya terang di atas bukit Sersina. Di sanalah Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara langsung kepadanya dan mengangkatnya sebagai seorang rasul. Musa juga memohon agar saudaranya Harun diangkat menjadi rasul untuk membantunya berdakwah karena Harun lebih fasih berbicara. Disinilah Musa dianugerahi mukjizat-mukjizat agung, termasuk tongkat yang bisa berubah menjadi ular dan tangan yang memancarkan cahaya. Setibanya di Mesir, Nabi Musa dan Harun menghadap Firaun, mengajaknya untuk menyembah Allah dan membebaskan Bani Israel.
Tentu saja, Firaun menolak dengan sombong. Ia bahkan mengumpulkan seluruh ahli sihir terhebat di Mesir untuk melawan Musa. Para penyihir melemparkan tali temali mereka yang berubah menjadi ular-ular kecil. Namun, saat Nabi Musa melemparkan tongkatnya, tongkat itu berubah menjadi ular raksasa yang melahap habis semua ular sihir mereka. Melihat mukjizat yang nyata itu, para penyihir pun langsung bersujud dan beriman kepada Allah. Kemurkaan Firaun memuncak. Ia menyiksa para penyihir itu hingga wafat. Puncak dari kisah ini adalah peristiwa terbelahnya Laut Merah. Setelah berbagai peringatan dan azab, seperti topan dan serangan belalang diabaikan Firaun, Nabi Musa diperintahkan Allah untuk membawa kaumnya keluar dari Mesir. Firaun dan pasukannya yang sangat besar mengejar mereka. Ketika Nabi Musa dan kaumnya terpojok di tepi Laut Merah, kepanikan melanda. Namun, Allah memerintahkan Musa untuk memukulkan tongkatnya ke laut. Dengan izin Allah, lautan pun terbelah, menciptakan jalan kering di tengah-tengahnya. Nabi Musa dan pengikutnya bergegas menyeberang. Ketika Firaun dan pasukannya menyusul masuk ke tengah lautan, Allah memerintahkan Musa memukul tongkatnya sekali lagi. Lautan pun kembali menyatu, menenggelamkan Firaun dan seluruh tentaranya tanpa ada yang tersisa. Dari kisah Nabi Musa yang luar biasa ini, kita bisa memetik banyak hikmah. Kita belajar tentang keteguhan iman, keberanian melawan kezaliman, dan keajaiban pertolongan Allah. Kisah ini mengajarkan bahwa kesombongan akan membawa pada kehancuran, sementara kesabaran dan tawakal akan berbuah kemenangan. Terima kasih sudah menyimak kisah inspiratif ini sampai selesai. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran berharga dari kehidupan Nabi Musa alaihissalam. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video inspiratif lainnya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.